Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airin Dwi Arinti Zakaria dengan NIM 24111017. Saya akan menjelaskan tentang definisi hukum tata negara, istilah hukum tata negara, objeknya, serta hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara. Nah, yang pertama itu definisi tentang hukum tata negara. Jadi, hukum tata negara itu adalah cabang ilmu hukum yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara, termasuk pembentukan, kewenangan, hubungan antara lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Definisi lain saya ambil menurut Profesor Jimmy Asidiki dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Beliau menjelaskan bahwa hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun dilakukan dalam praktik kenegaraan. Nah, di Indonesia ini hukum tata negara berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah hukum tata negara. Yang pertama itu ada konstitusi, yaitu sumber hukum tertinggi suatu negara. Di Indonesia ini sumber hukum tertingginya ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua itu ada kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara. Yang ketiga itu ada trias politika atau teori pemisahan kekuasaan terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang keempat itu ada check and balance, yaitu mekanisme pengawasan antar lembaga yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima itu ada rule of law, yaitu prinsip supremasi hukum yang dimana negara harus berdasarkan hukum. Dan terakhir itu ada demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya itu dipegang oleh rakyat. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang objek hukum tata negara. Yang pertama itu konstitusi dan perundang-undangan. Yang kedua adalah bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama itu bentuk negara. Nah, bentuk negara itu seperti kesatuan atau federasi. Yang kedua itu sistem pemerintahan atau sistem presidensial atau parlementer. Nah, yang ketiga itu ada lembaga negara, yaitu yang pertama lembaga eksekutif, yang dimana presiden dan menteri memiliki kewenangan dalam lembaga tersebut. Yang kedua itu ada lembaga legislatif, yang dimana DPR, DPD, dan MPR memiliki kewenangan di lembaga tersebut. Dan yang terakhir itu lembaga yudikatif, yang dimana Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di lembaga tersebut. Nah, pembahasan yang terakhir itu tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik, ilmu negara, dan hukum administrasi negara. Jadi, yang pertama itu hubungan dengan ilmu negara, yaitu ilmu negara ini membahas teori dasar negara, seperti asal-usul negara, pembentukan negara, dan sistem pemerintahan suatu negara. Sedangkan hukum tata negara itu menerapkan konsep tersebut dalam hukum dan konstitusi. Contohnya yang bisa kita ambil yaitu ilmu negara ini membahas teori terjadinya atau teori terbentuknya suatu negara. Maka hukum tata negara menerapkannya dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, yang kedua itu hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Jadi, ilmu politik ini berfokus pada kekuasaan dan pemerintahan yang sementara. Sedangkan HTN ini mengatur bagaimana kekuasaan yang dijalankan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya seperti sistem pemilu, yaitu ilmu politik ini mengatur atau menetapkan bahwa
sistem pemilu ini harus dilaksanakan secara langsung dan keterwakilan rakyat dalam demokrasi. Maka HTN mengaturnya dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu itu harus dilaksanakan atau harus dilangsungkan secara umum, secara langsung, bebas, jujur, rahasia, dan adil yang dilaksanakan dalam setiap 5 tahun sekali. Nah, yang terakhir itu hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi hukum tata negara itu lebih ke mengatur struktur negaranya saja, sedangkan hukum administrasi negara itu mengatur secara teknis pelaksanaan pemerintahan oleh lembaga negara. Contoh yang bisa kita ambil mungkin wewenang presiden. Jadi di dalam HTN itu menetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Maka hukum administrasi negara mengatur bagaimana presiden menjalankan administrasi negara, termasuk pengangkatan para menteri-menteri berdasarkan dengan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi menurut saya kesimpulannya hukum tata negara itu berperan sebagai hukum dasar negara, sedangkan ilmu politik, ilmu negara, atau hukum administrasi negara itu lebih ke saling melengkapi dalam memahami dan mengelola suatu negara itu. Itu saja penjelasan singkat tentang definisi hukum tata negara, istilahnya, objek, bahkan hubungannya dengan ilmu politik, ilmu negara, dan hukum administrasi negara. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.